محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، يرزقنا إن شاء الله وإياكم نكون قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalam majelis seperti ini dan dijadikan kita semuanya sebagai penyejuk mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini memberikan cahaya kepada hati kita dan memberikan cahaya kepada rumah-rumah kita dan memperkuat keimanan kita dan bisa mendekatkan diri kepada kekasih Allah dan orang yang hadir akan dikenakan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengarkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, bahwasanya barang siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengadabnya selama-lamanya. Kita berharap kepada Allah agar Allah berkahi daripada tempat ini dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dan orang-orang yang datang ke tempat ini. Dan terkhusus kepada Abah Habib Hashim yang mulia, menyampaikan semua hajatnya di dunia dan Allah jadikan anak-anaknya sebagai penyejuk matanya dan menjadikan penyejuk bagi penghuni kota ini semua dan menjadi penyejuk bagi seluruh umat ini dan Allah jadikan mata seluruh daripada para aulia, para salihin menjadi sejuk dengan beliau, dengan adanya beliau. Dan terkhusus Habib Umar menjadi penyejuk bagi dengan Habib Hashim dan seluruh anak dan seluruh keluarganya. Semoga Allah panjangkan umurnya dan sampaikan seluruh keinginannya di dalam keluarganya. Dan mudah-mudahan dijadikan kita semuanya dan khususnya Habib Hashim sebagai penyejuk bagi mata Habibana Umar. Amin Allahumma amin. Karena fi hadzal zaman huwa warith al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman ini beliau adalah pewaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pewaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat banyak, akan tetapi mereka berbeda-beda. Mudah-mudahan kita diberikan bagian daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bagian yang terbanyak. Tidaklah diutus Nabi kecuali untuk mendamaikan di antara manusia dan untuk mendekatkan manusia kepada penciptanya dan untuk menunjukkan kepada mereka cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terhindar daripada dunia, memperingatkan mereka terhadap dunia. Apakah dunia yang tercela tersebut? Semua yang menjauhkan engkau dari Allah, semua yang menjauhkan engkau dari Rasulullah, harta atau anak atau kewajiban-kewajiban atau kedudukan-kedudukan atau amal-amal perbuatan. حتى لو هو من أمر الدين كما سمعتم في علماء السوء القرآن والسنة يقرؤونها ولكن من أجل الدنيا يبعدون عن الله فهي من الدنيا السوء نسأل الله العافية. Seperti halnya para ulama, jika mereka sebagaimana kita dengarkan tadi, jika mereka meributkan daripada urusan dunia,
maka itu menjadi bahaya bagi mereka, itu menjadi bagian daripada dunia dan itu menjadi daripada ulama su. Nabi SAW, "Ma auha Allah ilayya an ijma' ad-dunya wa kun min at-tajirin, walakin a'budillaha wa kun min as-sajidin." Allah Subhanahu wa taala tidak Nabi Muhammad SAW berkata, Allah tidak mewahyukan kepada aku untuk mengumpulkan dunia dan menjadi seorang pedagang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah berfirman, sembahlah Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Sesungguhnya kita adalah termasuk daripada orang ahli akhirat karena kita akan mati. Semua yang mati pasti adalah orang-orang ahli akhirat. Dan kita semua adalah orang-orang yang menunggu kematian. Tidak ada orang-orang yang menunggu kehidupan atau kelahiran. Akan tetapi jika terikat dengan Allah dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta karena Rasulullah SAW, maka dia akan meyakini bahwasanya jika dia mati dia akan berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Maka kematian menjadi satu anugerah bagi dia, sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya kematian adalah anugerah bagi setiap orang mukmin. وتتجلى له الجنة وملائكة الرحمة فيفرح بلقاء الله. أما الآن كل واحد خايف من الموت، ما في مشكلة، هذا كلنا كذلك. Adapun orang yang benci dengan kematian, yaitu dengan makna bahwasanya ketika nafasnya ada di tenggorokan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan surga kepada dia, kemudian dia membencinya, maka itu adalah kematian yang benci terhadap kematian yang tercela. Akan tetapi kita semua sesungguhnya membenci daripada kematian. Alhamdulillah, nahnu wa iyyakum min ummat hadzal habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur semuanya bahwasanya kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahbub 'inda Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi syafaat kita adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika terdengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tersentaklah kalian dengan bersalawat kepadanya. وكم مرة كما سمعتم تسمعون دائما في مثل هذه المجالس يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، كلكم تسمعون ذلك، اللهم صل عليه. Dan betapa banyak kita telah mendengarkan bahwasanya disampaikan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pelit adalah yang disebutkan namaku akan tetapi dia bersalawat kepada aku. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة، اللهم صل عليه. Barang siapa disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersalat kepada Rasulullah SAW, maka dia telah meninggalkan jalan surga. والذي يذكر عنده اسم النبي ولم يصلي قد لا يراه يوم القيامة، اللهم صل عليه. Barang siapa disebutkan nama Nabi kepada dia akan tetapi dia tidak bersalawat, maka diragukan dia akan bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salawat kepada Nabi adalah melapangkan daripada dada. Salawat kepada Nabi mengampuni dosa dan bisa mengabulkan semua hajat. Maka salawat kepada Nabi SAW, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW
menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يمن الله عليه برؤياه صلوات ربي وسلامه عليه. Jika seseorang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia akan diberikan untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وإذا رأى النبي في النوم بنص كلام النبي سيراه في اليقظة. Barang siapa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, maka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa melihat aku di dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku di alam nyata. Termasuk jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. بعض العارفين ما يجلس الإنسان بالليل وحده في جلسة ويصلي على النبي 1000 أو 2000 أو يزيد إلا ويحس الخير كبير ويحس بنور واضح قدامه. Dan tidaklah seseorang berselawat duduk di malam hari, dia berselawat sebanyak 1000-2000 kali, kecuali akan menjadi benteng, menjadi perisai bagi dia daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita hadir di dalam majelis-majelis zikir seperti ini. Apa yang kita tinggalkan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. ولماذا نسهر بالليل؟ ما الفائدة من السهر؟ قال الشيخ علي سيدنا الشيخ عبد الوهاب علي ولا تسهر فتغمر عن الطاعات والدين. السهر ايش معنى تغمر؟ يعني تضيع عمرك هكذا. Sesungguhnya bergadang di malam hari, kemudian tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali bahwasanya apa yang kalian lakukan dengan bergadang, sesungguhnya bergadang tanpa berzikir adalah bagaikan gamar, menyia-nyiakan daripada waktu, membuang-buang waktu sia-sia. كان يعدون الجلوس بعد صلاة العشاء السهر هذا مكروه إلا لإيناس ضيف أو مجلس علم أو إيناس زوجة أو شيء من هذه الأمور الطيبة. Dan dulu salaf kita menganggap bergadang di malam hari setelah Isya itu makruh, sangat dimakruhkan, kecuali jika ada tamu, jika menghadiri majelis taklim, atau jika membarengi daripada keluarga atau istri yang ada di rumah. أما الجلوس مع الجوالات والنت والسفالات هذه خطيرة جدا نسأل الله العافية علينا وعلى الأولاد. Adapun melewatkan waktu dengan bermain internet, bermain HP, ini adalah satu kebodohan yang sangat besar sekali. قال سيدي الحبيب عمر قبل أيام قال تخافون على أولادكم من السكاكين الحادة. Al-Habib Umar telah mengatakan beberapa hari yang lalu, kalian takut terhadap anak-anak kalian jika dia memegang pisau-pisau yang sangat tajam. تدفعونها بعيد عنهم. Dan kalian berusaha untuk menjauhkan anak kalian dari pisau tersebut. Dan jika kalian melihat anak kalian memegang pisau yang tajam tersebut, kalian akan cepat-cepat berusaha untuk merampas dari dia dan menjauhkan pisau tersebut dari dia. Karena kalian mengetahui betapa bahayanya yang besar daripada pisau tersebut. Dan Habib Umar mengatakan bahwasanya HP itu lebih berbahaya daripada pisau-pisau yang tajam tersebut. Mudah-mudahan Allah menjaga daripada anak-anak kita semuanya. Tidaklah ada panutan qudwah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada imam bagi kita semuanya di dunia maupun di barzah nantinya di hari kiamat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kemudian ketika dia berceramah,
Kemudian dia memperingatkan tentang hari kiamat. Dia menakut-nakuti orang, memberikan rasa takut tentang hari kiamat. Sehingga membuat orang-orang itu menjadi takut semuanya. Kemudian penceramah yang lain, kemudian dia menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang rahmatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kasih sayangnya Nabi terhadap umatnya, dan rahmatnya dia untuk umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. هذا النبي اللي ذكرته هذا سيدنا محمد ما يحضر معنا موقف القيامة؟ قالوا لك نعم. قال خلاص الحمد لله ما دام عندنا قال كل شيء زين إن شاء الله. Kemudian seorang badui tiba-tiba berdiri yang dia memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, wahai Syekh, bagaimana, apakah Nabi yang engkau sebutkan tadi, yang kau ceritakan tadi, dia akan ada bersama kita nantinya di hari kiamat? Bilang ya, dia ada bersama kita nantinya. Bila kalau begitu sudah cukup semuanya itu. Kita cukup berpegangan kepada Nabi Muhammad SAW. Beginilah bagaimana seorang badui itu mengetahui makna kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Nabi dia lebih kasih sayang kepada kita daripada ayah-ayah kita. ما ترضى ان ولدك يعذب ولا يتعب ولا حتى حمى، لو عندك قدره بتزيل الحمى منه اليك ما تقدر تعملها هذه. Bagaimana kasih sayangnya seorang ayah kepada anaknya jika dia ada penyakit atau penyakit panas misalnya, si ayah tersebut rela dan dia mau untuk menggantikan, mengambil penyakit itu dari anaknya supaya pindah ke dalam dirinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak ridho sekalipun ada salah satu umatnya yang mendapatkan adab daripada Allah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya syafaatku bagi orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Dan beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah untuk memasukkan umatku ke dalam surga. Kemudian aku berkata kepada Allah, memberikan kepada aku setengah umatku masuk ke dalam surga. Kemudian aku meminta kepada Allah, ya Allah tambahlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku 2/3 umatmu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah ala annana min ummat hadzal habib. Kita bersyukur bahwasanya kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Kif ma nu'azzimu, kif ma nuhibbu, kif ma nata'ashshaqu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak menghormati dia, bagaimana kita tidak mencintai dia, bagaimana kita tidak rindu kepadanya. Kif ma nafrah 'inda dzikrih sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bahagia dengan menyebut namanya. Kif ma nabki 'indama nasma'u bagaimana kita tidak menangis ketika mendengarkan sifat-sifatnya. Bagaimana kita tidak mengeluarkan uang yang banyak ketika memperingati kelahirannya. Termasuk amalan yang paling besar adalah orang-orang mengumpulkan dari manusia, orang-orang untuk berkumpul memperingati Maulid Nabi SAW, dan itu adalah sarana yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan oleh orang solihin yang melihat Nabi Muhammad SAW, dia berkata, barang siapa senang dengan kami, maka kami akan senang dengannya. Kita semuanya adalah orang-orang yang senang dengan Nabi Muhammad. Dan kita akan mengorbankan ruh kita dan harta kita. Bahkan keluarga kita dan anak-anak kita. Katakan ada salah seorang Nabi Muhammad SAW, kami tidak menginginkan
ada satu duri pun menusuk kaki Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah qudamana fil barazikh sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah beliau ada di depan kita semuanya di barzakh menantikan kita. يفرحنا في آخر خطبة يخطبها أنا فرط لكم يعني أنا قبلكم ويجهز لكم المكان صلى الله عليه وسلم. Dan beliau memberikan kabar gembira kepada kita semuanya dengan mengatakan sesungguhnya aku adalah farat, aku adalah yang menyiapkan dan yang menyambut kalian nantinya di akhirat. Innani baina aydikum farat sallallahu alaihi wasallam. Yani ana rahil wa ana qadim ala rabbi wa astaqbilkum lamma tamutun sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah sebagai farat bagi kalian semuanya, yaitu orang yang mendahului kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menyambut kalian semuanya. Jangan sampai seseorang wafat kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majelis seperti ini kita memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kuat ikatan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendengar beberapa daripada kalam salaf salihin, sehingga kalian mengetahui hukum-hukum Allah dan apa yang diinginkan Allah daripada kalian. Kalian mengetahui hukum-hukum salat, hukum-hukum daripada bersuci, hukum-hukum daripada wudu dan mandi, hukum-hukum zakat dan puasa, dan hukum-hukum berhaji, dan hukum-hukum antara pergaulan di antara sesama kita. Sesungguhnya seseorang yang beriman dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan.